Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan saya Fidela Aziza dengan NPM 110.219.115 untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Fikih Muamalah terhadap Sistem Pembayaran Mu'nah Agunan pada Kredit Usaha Rakyat Syariah di Pegadaian Syariah UPS Cibabat. Pemaparan ini berangkat dari fenomena yang dilatar belakangi oleh adanya fenomena usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi karena adanya tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang relatif rendah. Tingkat investasi dan produktivitas yang rendah dan perkembangan usaha yang baru di Indonesia relatif rendah harus diperhatikan lebih serius pada waktu yang akan datang dalam rangka memajukan usaha mikro kecil dan menengah mengarah ke usaha dengan daya saing yang tinggi. Dalam hal ini, modal merupakan faktor yang menguntungkan untuk meningkatkan kinerja dan produksi. Dalam mendapatkan sebuah modal, pelaku usaha perlu mencari sumber modal yang nantinya akan didapatkan. Nah, modal tersebut bisa didapatkan melalui beberapa lembaga, contohnya seperti bank, pegadaian, dan negara. Nah, dari beberapa lembaga tersebut, ada yang menarik untuk diteliti, yaitu modal yang disediakan oleh Pegadaian Syariah dalam bentuk program kredit usaha rakyat. Pegadaian Syariah adalah instansi yang memberikan pinjaman dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, emas batangan, berlian, dan barang berharga lainnya. Dalam melakukan kegiatannya, Pegadaian Syariah mengikuti hukum syariah dan dalam hukum Islam disebut dengan akad al-rahan atau sesuatu yang tetap. Sistem pembayaran pemeliharaan barang jaminannya sendiri berbeda dengan pegadaian konvensional, di mana pegadaian konvensional menetapkan bunga kepada nasabahnya untuk mencari untung dari sistem bunga tersebut. Program kurs syariah yang dikeluarkan oleh instansi pegadaian syariah ini mempunyai ketentuan yaitu nasabah tidak perlu menyerahkan barang jaminan agunan atau dalam istilah Islam disebut dengan kafalah atau bisa juga disebut marhun kepada pihak pegadaian syariah. Sedangkan dalam proses pencairan modal tersebut, instansi pegadaian mewajibkan para UMKM yang menjadi nasabah untuk membayar mu'nah. Nah, mu'nah ini adalah biaya penjagaan dan perawatan barang gadai, di mana biaya perawatan dan penjagaan barang gadai merupakan tanggung jawab nasabah sebagai pemilik barang. Nah, mengingat barang yang digadaikan berada di gudang atau di kantor gadai syariah, maka nasabah bisa memberikan tugas kepada pihak gadai syariah untuk menjaga dan merawatnya selama dalam kurun waktu yang telah disepakati. Nah, dari definisi mu'nah tersebut dapat ditemukannya kesenjangan berupa diwajibkannya nasabah untuk membayar biaya mu'nah, namun tidak adanya barang jaminan atau agunan yang diserahkan kepada pihak instansi pegadaian syariah. Maka dari itu, saya tertarik untuk meneliti fenomena di atas dengan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana praktik sistem pembayaran mu'nah agunan dalam kredit usaha rakyat di instansi pegadaian syariah Cibabat. Kemudian, bagaimana analisis fikih muamalah terhadap sistem pembayaran mu'nah agunan pengajuan kredit usaha rakyat syariah di instansi pegadaian syariah Cibabat. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Untuk jenis dan sumber dari data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri didapatkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi bersama pihak Pegadaian Syariah Cibabat, yaitu Pak Tholib, dengan komponen berupa pertanyaan-pertanyaan seputar KUR dan Pegadaian Syariah itu sendiri. Dalam wawancara observasi ini didapatkan informasi terkait KUR dan Pegadaian. Sedangkan untuk data primernya didapatkan dari hasil studi pustaka dan metode pengumpulan data yang bersumber dari beberapa komponen buku, jurnal, karya ilmiah, dan catatan yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan. Metode analisis datanya yaitu dengan cara yaitu ada 3. Yang pertama ada reduksi data, display data, dan verifikasi data.
Reduksi data merupakan kegiatan mencatat dan merangkum hasil wawancara dengan langkah menyaring hal-hal penting tertuju pada bagian-bagian poin penting dicari tema polanya. Kemudian ada display data. Display data ini adalah kegiatan menyajikan data. Data di sini dapat berupa tabel, grafik, diagram, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada verifikasi data. Verifikasi data ini adalah penarikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan bahwa dapat terjawab rumusan masalah terkait praktik dan analisis fikih muamalahnya. Praktik sistem pembayaran mu'nah agunan dalam kredit usaha rakyat syariah di Pegadaian Syariah UPS Cibabat diberlakukan kepada setiap nasabah yang mengajukan KUR dengan tarif biaya mu'nah sebesar 6% dari pinjaman yang diajukan kepada pihak pegadaian. Kemudian, mu'nah ini wajib dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan berapa jumlah pinjaman modal yang diajukan sebelumnya kepada pihak Pegadaian Syariah. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh saya dengan pihak Pegadaian, dapat ditemukannya kekeliruan atas definisi biaya mu'nah yang wajib dibayarkan oleh nasabah kepada pihak Pegadaian. Dari definisi mu'nah sendiri adalah biaya pemeliharaan barang jaminan yang wajib dikeluarkan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah. Nah, biaya mu'nah ini wajib dikeluarkan oleh para nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Dalam penjelasan tersebut, saya berpendapat bahwasannya pembayaran biaya mu'nah yang ditetapkan atas pengajuan KUR ini masih belum sesuai dengan praktik Islam, karena dari definisi telah dijelaskan bahwasannya mu'nah ada jika dalam prosesnya terdapat barang jaminan agunan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pihak Pegadaian dalam memelihara barang jaminan tersebut sebaik-baiknya sampai agunan tersebut dikembalikan lagi ke tangan pemilik aslinya. Demikian pemaparan mengenai penelitian saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.